Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Dongwon Renegade Immortal episode 112 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di tengah langit biru dan ombak laut timur yang tampak tenang, tiba-tiba suasana berubah drastis. Mata pedang suci Ling Tianhao menyala terang, seperti sepasang lentera ilahi yang mampu menembus rahasia surga. Dengan satu gerakan telunjuknya yang ringan namun penuh tekanan, 4 pedang ilusi di punggungnya langsung bergetar hebat. Wush! Keempat pedang itu melesat dengan kecepatan luar biasa ke atas laut. Dalam sekejap, suara gemuruh seperti petir mengguncang langit. Pedang-pedang itu mulai berputar gila-gilaan, membentuk pusaran raksasa di permukaan air. Tidak hanya satu, tapi 4 pusaran yang seolah membuka jalan menuju dunia lain. Dari pusaran-pusaran itu, muncul celah-celah tak rata seperti robekan di kain langit. Gelombang hijau dan merah keluar dari balik celah, membawa ratapan aneh, seperti suara arwah yang tersesat. Menyeramkan, ya, mistik, jelas, aneh, sudah pasti. Ling Tianhao menatap celah itu dingin dan menyatakan dengan datar namun tajam, gerbang menuju Laut Roh Setan Timur telah terbuka. Siapa yang hendak masuk, segeralah. Lalu, zzz, 12 pedang manusia dari sekte Dalau langsung berubah jadi kilatan cahaya dan melesat ke dalam gerbang. Yang terakhir sempat menerima hadiah dari gurunya, seberkas energi pedang sebagai jimat penyelamat hidup. Tanpa banyak bicara, Ling Tianhao pun ikut masuk, tapi bukan dengan langkah biasa. Beliau menghilang menjadi energi pedang terakhir yang berdesing tajam lalu menyusul ke dalam pusaran. Tak lama, Olsir melirik murid-murid dari sekte nasib surgawi. Masuklah, katanya ringan, tapi ada tekanan magis dalam suaranya yang membuat bulu kuduk berdiri. Wang Lin dan yang lain langsung bergerak, tapi Wang Lin, dia beda. Bukannya langsung loncat masuk, dia justru sedikit menunda. Bijak atau waspada, mungkin dua-duanya. Setelah para elit masuk, satu demi satu kultivator dari sekte-sekte besar dan para monster tua ikut menyusul. Bahkan Yao Sisue, si vampir cantik dari Giok Darah, menggertakkan gigi sebelum terbang ke pusaran misterius itu. Setengah jam berlalu, para calon petualang sudah masuk. Lalu 4 pusaran berhenti berputar dan zlap, berubah kembali menjadi pedang ilusi yang berputar sebentar sebelum menghilang di belakang punggung Ling Tianhao. Celah raksasa itu pun lenyap seolah tak pernah ada. Hanya beberapa monster tua yang tersisa, berdiri diam dengan tatapan penuh perhitungan. Mereka semua tahu ada token misterius dalam sinar merah terakhir yang muncul di akhir gerbang. Token ketiga yang konon adalah kunci rahasia planet Tianyun. Olsir tersenyum kecil. Token itu benar-benar muncul, kita akan bertemu lagi 200 tahun dari sekarang. Setelah itu, wush, beliau juga menghilang ke dalam kehampaan. Sementara itu, di dalam Laut Roh Setan Timur, Wang Lin melangkah masuk dan seolah terjun ke dalam air dingin. Dunia baru terbuka, ada tanah, langit, bahkan laut, tapi ini bukan planet biasa. Lebih mirip dunia kecil tersendiri, tertutup dan misterius. Saat ia melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Semua temannya dari sekte nasib surgawi menghilang, tersebar entah kemana. Ia hanya melihat hamparan gurun luas yang berdesir angin kering. Wang Lin menghela nafas. Tempat ini seperti dunia fana, bukan tempat berburu harta biasa. Lalu ia terbang ke langit, memikirkan rencana 500 tahun ke depan. Ya, 500 tahun. Bagi manusia biasa, itu adalah umur kerajaan. Tapi bagi seorang kultivator seperti Wang Lin, hanya satu kedipan mata dalam sejarah kultivasi. Dalam hatinya, ia menetapkan tujuan. Yang pertama, menyelesaikan seni pembantaian surgawi. Ia harus membuat anjing laut penyegel jiwa sebanyak mungkin. Yang kedua, bersembunyi dari Tuo Shen, musuh paling berbahaya yang bisa mencium jejaknya dari ujung galaksi. Yang ketiga, menyelamatkan Zhou Yi, sang pendekar tersegel yang mungkin masih hidup dan bisa jadi sekutu kuat. Yang terakhir, yaitu menemukan kekayaan, pedang besar misterius yang bisa membuka potensi sejati pedang surgawi miliknya. Dengan tekad membara, mata Wang Lin berkilat. Di dunia tertutup ini, ia akan menyatu dengan kehampaan, menggenggam kekuatan dan menulis takdir baru. Laut Roh Setan Timur bukan hanya tempat ujian. Bagi Wang Lin, ini adalah landasan lompatan menuju kekuatan sejati. Sudah berhari-hari, Wang Lin terbang melintasi tanah kosong yang terasa seperti bagian dunia yang dilupakan langit. Tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan,
hanya angin, pasir, dan kesunyian yang menyelinap ke dalam pikiran. Apa sebenarnya tanda itu? Sampai membuat wajah Olsir dan Ling Tianhao berubah drastis begitu. Gumam Wang Lin sambil menghela nafas. Dia menggeleng pelan. Planet Tianyun ini penuh rahasia. Mikirin semuanya sekarang cuma bikin pusing. Lebih baik fokus satu langkah dulu. Dia tahu tubuh aslinya sudah tersembunyi rapat di planet sunyi itu, aman dan tak terdeteksi. Bahkan Tuo Shen yang menjebaknya di makam Vermilion belum tahu tentang keberadaan tubuh sejatinya. Maka ia bertekad dalam 500 tahun ke depan ia harus menjadi lebih kuat sebanyak mungkin. Langit redup, waktu berlalu tanpa terasa. Hingga pada suatu hari saat Wang Lin meluncur di udara, matanya tiba-tiba menyipit tajam. Dia berhenti seketika lalu melesat seperti meteor menuju sebuah arah. Di balik gurun sunyi terselip sebuah hutan. Dan di sana, di tengah rimbun pepohonan, tergeletak seorang lelaki. Tubuhnya telanjang dada, diolesi cairan hijau entah apa. Nafasnya nyaris tak terdengar dan dia seperti bagian dari tanah, nyaris tak terdeteksi. Tiba-tiba, suara gemuruh menggema dari balik pepohonan. Seekor binatang buas, mirip babi hutan namun dengan sorot mata penuh amarah, melompat keluar. Tapi sebelum makhluk itu sempat menyadari keberadaan manusia di tanah, lelaki itu tiba-tiba bangkit. Di tangannya, entah dari mana, muncul sebuah tombak hitam. Dengan kelincahan luar biasa, dia menusukkan senjatanya ke arah makhluk itu. Binatang itu meraung, membalas serangan. Tombak patah, tapi pria itu memutar tubuhnya dan dengan cekatan mengambil bagian pisau di ujung tombak. Dalam satu gerakan cepat, dia menaiki punggung binatang itu, mencengkeram bulunya dan menusuk lehernya. Sementara binatang itu mengamuk, melompat ke sana kemari. Pria itu menempel erat seperti bayangan, hingga akhirnya raungan perlahan memudar dan binatang itu roboh, darahnya yang aneh bersinar kehijauan. Di udara, Wang Lin mengamati semuanya dengan tatapan penasaran. Menarik, makhluk hidup pertama yang kulihat dalam 10 hari. Saat pria itu menarik nafas panjang dan mencabut pisaunya, dia tiba-tiba menoleh. Pandangannya langsung tertuju pada tempat Wang Lin berdiri di langit meski belum terlihat. Wang Lin muncul, turun perlahan. Pria itu menatapnya dengan tatapan waspada lalu berkata dengan suara serak, "Binatang ini milikku." Wang Lin tersenyum tipis. "Aku tidak berniat mengambil milikmu." Pria itu menatapnya beberapa detik lalu mengangguk. Dia menyeret bangkai binatang itu kembali ke hutan, sesekali menoleh ke arah Wang Lin seolah tak yakin. Wang Lin hanya berdiri, matanya penuh perhitungan. Ada sesuatu yang menarik dari pria ini. Lama kemudian, pria itu tiba di sebuah lembah tersembunyi. Menyeret bangkai makhluk itu melewati riak halus di udara yang nyaris tak terdeteksi. Wang Lin yang mengikutinya diam-diam berhenti di luar batas lembah. Formasi kuno, pikirnya, cukup cerdik, menyembunyikan keberadaan tempat ini sepenuhnya. Ia mengamati dalam diam. Setelah cukup yakin, dia mengirimkan seberkas energi spiritual ke arah lembah. Tapi formasi langsung bereaksi. Asap hijau membumbung dan suara-suara mulai terdengar dari dalam. 3 pria bertelanjang dada muncul dari lembah. Cairan hijau melumuri tubuh mereka, senjata berkarat di tangan. Mereka waspada tapi tak melihat apapun. Setelah beberapa saat, mereka kembali masuk. Wang Lin menunggu sejenak, lalu menyatu ke dalam kabut hijau dan mencoba mengikuti mereka. Namun formasi segera aktif kembali. Cahaya hijau menyala terang, mengusirnya dengan paksa. Formasi ini memang luar biasa, pikirnya. Lalu ia duduk bersila di luar batas lembah, menunggu waktu yang tepat. Tak lama, 4 orang keluar. Salah satunya berbeda, matanya penuh niat membunuh. Tanpa sepatah kata, dia langsung melemparkan senjata seperti tiang ke arah Wang Lin. Yang lain mengikuti dengan raungan. Tapi semua itu tak berarti. Dengan tatapan tenang, Wang Lin menghancurkan serangan itu hanya dengan satu pandangan. Lalu dengan satu gerakan tangan, dia menangkap ke-4 orang itu dan melemparkan mereka ke samping, menjebak mereka seperti serangga dalam botol. Ia hanya ingin jawaban, karena tempat ini terlalu menarik untuk diabaikan. Baru saja dia kembali duduk, 2 sosok lain muncul dari lembah. Cahaya berkilat di tubuh mereka. Wang Lin membuka mata. Permainan baru saja dimulai. Kabut darah perlahan merayap keluar dari tanah yang dibasahi darah 2 pria aneh yang sebelumnya menyerang Wang Lin. Mereka tidak mengolesi tubuh dengan cairan hijau seperti yang lain, tapi aura misterius menyelimuti mereka saat mereka keluar dari lembah. Tanpa sepatah kata pun, mereka menggigit lidah mereka dan meludahkan darah ke tanah, bukan ke arah Wang Lin, seolah sengaja ingin membangkitkan sesuatu. Wang Lin hanya mengangkat alis sedikit. Ia tetap duduk bersila, tenang seperti danau tanpa riak. Saat kedua pria itu mencoba kembali ke lembah, ia menangkap mereka dengan mudah seperti menangkap ayam kampung.
dan melempar mereka ke samping tanpa banyak usaha. Namun, darah mereka yang tadi jatuh ke tanah mulai menunjukkan pengaruhnya. Kabut darah yang awalnya tipis dan samar berubah cepat menjadi pekat, membentuk selimut merah yang menutupi area di luar lembah. Wang Lin tetap duduk di tempatnya, tak bergerak, bahkan tanpa mengeluarkan satu mantra pun. Matanya mengamati kabut itu dengan tenang. Tiba-tiba, raungan berat keluar dari dalam kabut. Dari balik tirai darah muncul sosok hitam misterius. Aura yang dibawanya membuat udara menjadi lebih berat. Kembalikan anggota sukuku dan pergi dari wilayah kami, atau mati. Suara itu bergema dingin seperti angin malam musim dingin. Wang Lin hanya mengembuskan nafas pelan. Ia berdiri, langkahnya ringan, tapi setiap langkah membuat riak spiritual meledak ke segala arah. Kabut darah mendesis seolah dituangi air mendidih, lalu mulai menguap dan lenyap dalam waktu 3 nafas saja. Ketika kabut menghilang sepenuhnya, hanya sosok berjubah hitam yang tersisa, menatap Wang Lin dengan ekspresi kaget. Sebelum ia sempat bergerak, Wang Lin mengangkat tangan dan tubuh pria itu terbang sendiri, mendarat di tanah seperti boneka, lalu dijebloskan bersama para penyerang lainnya. Selesai, Wang Lin kembali duduk bersila, seolah semua itu hanya gangguan kecil di tengah meditasinya. 3 hari berlalu dalam keheningan. Wang Lin tetap duduk di sana, sementara lembah itu seperti tertelan ke dalam tidur panjang. Pada pagi hari keempat, formasi mengelilingi lembah bergemuruh. Seorang lelaki tua dengan tongkat hitam perlahan muncul dari dalam. Di belakangnya, ada belasan orang bertelanjang dada, tampak kurus tapi dengan mata yang menyala penuh kecerdasan. Orang tua itu memberi salam dengan suara lembut. "Kultivator asing, maafkan tindakan kami yang kasar. Aku, Ouyang Hua, tetua dari lembah ini. Mari kita bicara baik-baik." Mereka duduk berhadapan, hanya dipisahkan oleh meja kecil dengan beberapa buah. Ouyang Hua tampak bersahabat, namun tetap waspada. Ia menceritakan sedikit sejarahnya tentang kota setan kuno yang terletak 15 juta kilometer jauhnya, tempat ia belajar dan memperoleh umur panjang. Tapi ia memperingatkan bahwa Wang Lin bukanlah orang pertama yang datang dari dunia lain. Setiap 5.000 tahun, para asing datang dan selalu membawa bencana. Namun, Wang Lin tidak bergeming. Dengan nada dingin, ia bertanya soal orang asing lain. Ouyang Hua menolak menjawab lebih jauh. Ia berdiri dan memperingatkan Wang Lin untuk pergi. "Jika kau tak pergi dalam 3 nafas waktu, jangan salahkan aku." Suasana berubah tajam. Mata Wang Lin menjadi sedingin salju. Ia mengangkat tangan dan cahaya hijau melesat ke arah lembah. Formasi aktif, gemuruh memenuhi udara. Tapi Wang Lin sudah siap. Bendera pembatasnya muncul, menyebar kabut hitam ke sekeliling. Ia terlihat seperti jenderal iblis dari zaman purba. "Hancurkan formasi," katanya, dan larangan demi larangan menyerbu pertahanan lembah. Tubuh Ouyang Hua tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan menghilang. Hanya ilusi. Wang Lin sudah menduganya. Ia membentuk segel dan berkata, "Meledak!" Ledakan bertubi-tubi mengguncang lembah. Formasi berguncang hebat, memancarkan cahaya hijau terang. Lalu suara tua Ouyang Hua menggema, "3 nafas, orang asing. Jika tidak, formasi serangan akan diaktifkan dan kau akan mati." Wang Lin tidak menjawab, hanya berkata, "Kumpulkan." Kabut hitam berkumpul, meledak membentuk gelombang kejut yang menabrak formasi sekali lagi. Suara dari Ouyang Hua terputus. Kemudian langit dan tanah berubah. Lampu hijau melonjak dari lembah, menciptakan ilusi raksasa berbentuk manusia. Sosok itu tidak memiliki wajah, tapi aura yang menyelimutinya menggetarkan dunia. "Ilusi hijau, bunuh dia dan jadikan jiwanya persembahan malam iblis," teriak Ouyang Hua. Wang Lin hanya mendengus, tangannya terangkat membentuk segel. Tombak pembatasan. Langit teruntuh, kabut hitam berkumpul menjadi tombak besar sepanjang 30 kaki. Petir hitam menyambar, melilit tombak seperti naga gelap dari neraka. Tombak itu melesat secepat kilat, menembus udara, membelah ruang. Langit bergemuruh saat kekuatan dari dunia lain meledak di hadapan mereka. Pertempuran baru saja dimulai, dan Wang Lin dengan dingin tanpa ampun, siap menghadapi semuanya. Tombak Wang Lin menembus udara, memecahkan keheningan dengan suara ledakan yang menggema seperti petir menyambar. Ujungnya mengarah tepat ke sosok ilusi berwarna hijau, makhluk berbentuk manusia tanpa wajah, hanya siluet kabur yang tampak seperti bayangan mimpi buruk. Tapi sebelum tombak itu tiba, sesuatu terjadi. Mata si sosok hijau tiba-tiba memancarkan cahaya aneh, lalu tangannya membentuk segel layaknya seorang kultivator. Mulutnya terbuka, seolah ingin berbicara, namun suara tak pernah keluar. Tiba-tiba, dari tanah yang sebelumnya tenang, rumput dan bunga-bunga bermekaran dengan cahaya hijau terang menyilaukan. Dalam sekejap,
dunia berubah jadi lautan cahaya. Wang Lin menyipitkan mata. Dia tidak lagi melihat tombaknya. Yang dia lakukan justru mundur beberapa langkah sambil membentuk segel dengan kedua tangan. Di benaknya, ratusan simbol pembatasan kuno melintas, saling terhubung, berpisah, lalu kembali berpadu, seperti teka-teki rumit yang perlahan ia pecahkan. Ini bukan sihir biasa, ini adalah pembatasan kuno dari tanah dewa kuno. Teknik yang bahkan para kultivator masa lalu hanya bisa gunakan, bukan ciptakan. 57, masih belum cukup, gumam Wang Lin, matanya berkilat tajam. Sementara itu, tombak pembatasan terus melaju. Anginnya bahkan lebih cepat, menghantam sosok hijau lebih dulu dan membuat makhluk itu runtuh. Namun, saat ia jatuh, cahaya di matanya meredup, lalu menyala kembali. Dan saat itulah semuanya berubah. Seluruh lembah tiba-tiba menyala. Lampu hijau muncul di mana-mana, terhubung membentuk jaring raksasa. Dalam hitungan detik, Wang Lin sudah terkepung dalam sangkar cahaya hijau raksasa. Luasnya mencapai 10.000 kaki. Namun Wang Lin tidak menunjukkan kepanikan. Di benaknya, proses deduksi terus berputar. Simbol-simbol pembatasan mulai terbentuk di matanya, satu demi satu, memancar keluar dan menyatu ke udara, menciptakan riak yang tak kasat mata. Dari dalam lembah, terdengar suara Aoyang Hua yang penuh ejekan. "Hei orang asing, bagaimana? Formasi kami cukup bagus bukan? Tapi belum terlambat untuk menyerah. Patahkan tangan dan kakimu, serahkan jiwamu 3 kali, dan aku mungkin akan membiarkanmu pergi." Wang Lin menatap lembah dengan dingin. Bayangan simbol terus berkumpul di matanya. Simbol ke-83 cukup untuk menghancurkan formasi ini. Suara Aoyang Hua menggema kembali, kini penuh kemarahan. "Kalau begitu, biar aku tunjukkan siapa sebenarnya yang sombong di sini. Sosok hijau, kumpulkan jiwanya." Sangkar cahaya hijau tiba-tiba menyusut dengan kecepatan luar biasa. Dalam kedipan mata, jaraknya tinggal beberapa meter dari Wang Lin. Angin yang membawanya seperti nafas iblis, menyerap hidup dari setiap makhluk yang disentuh. Namun Wang Lin masih diam. Mata dinginnya memancarkan cahaya misterius. Simbol pertama melesat dari matanya, menabrak udara, menciptakan riak yang menghentikan sangkar sejenak. 10 simbol menyusul. Riak-riak menyebar, membuat jaring itu mulai retak seperti kaca yang hampir pecah. 30 simbol, seru Wang Lin pelan. Dan seketika, 30 simbol pembatasan muncul sekaligus menghilang ke udara. Ledakan tak terdengar meledak dari jaring hijau, dan semuanya runtuh menjadi bintang-bintang kecil yang berterbangan di udara. Wang Lin hanya berdiri tenang, ekspresinya nyaris tak berubah. Tapi dia belum selesai. Lebih dari 40 simbol kini menyala di matanya. Satu persatu, lalu ia tunjukkan ke lembah. Semua simbol berterbangan, menyatu ke udara, berubah jadi gelombang tak terlihat yang menghantam pusat formasi. Lembah bergetar, pilar cahaya hijau muncul, menyerang Wang Lin namun gagal. Simbol pembatasan Wang Lin muncul lebih dulu, menghancurkan setiap serangan. Ia melangkah maju, pelan namun pasti. Setiap langkah membuat pilar cahaya mengerut dan akhirnya runtuh. 10 langkah lagi dari lembah, dan semua pertahanan sudah lenyap. Formasi pecah seperti ilusi. Dari dalam lembah terdengar teriakan panik. "Surgawi, kasihanilah! Wang Lin, aku mengaku salah. Ampuni aku!" Wang Lin hanya menatap tajam ke depan. Langkahnya tak melambat. Simbol-simbol pembatasan terus menyala di matanya, seolah berkata, "Terlambat. Kamu sudah terlalu jauh menantang yang seharusnya tak disentuh." Langkah kaki Aoyang Hua terdengar tergesa, nafasnya berat dan penuh kepahitan. Dari balik bayang-bayang, muncul puluhan lelaki dari berbagai usia, semua dengan tubuh yang diolesi cairan hijau aneh. Entah itu ramuan pelindung atau hanya tradisi yang tak terjelaskan. Wang Lin berdiri 10 langkah jauhnya, tampak tenang namun penuh wibawa. Tatapan Aoyang Hua padanya rumit, campuran rasa bersalah, takut, dan sedikit hormat yang terpaksa. Ia menunduk sedikit dan menggenggam tangan dengan sopan. Suara getirnya memecah sunyi. "Yang mulia surgawi, orang tua ini buta. Aku tak tahu siapa dirimu sebenarnya. Kesalahanku tak bisa dimaafkan. Tapi aku mohon, jangan hancurkan formasi kami. Jika itu terjadi, roh iblis akan datang dan desa kami akan menjadi santapan mereka." Puluhan pasang mata penuh kecemasan menatap Wang Lin. Namun, pemuda itu hanya mengangkat tangannya dan membentuk segel dengan gerakan pelan. Udara di atas mereka beriak lembut sebelum lenyap, dan formasi yang nyaris runtuh mulai menenangkan diri, seperti air tenang setelah dilempar batu. Aoyang Hua akhirnya bisa bernafas lega meski ekspresinya masih berat. "Yang mulia, malam roh iblis akan segera tiba. Mari kita masuk ke dalam.
Lebih aman jika kita bicara di sana. Lalu tanpa ragu, ia menggigit jarinya dan menempelkan darah pada dinding gunung. Segera, suara gemuruh terdengar, tebing berguncang dan terbuka seperti pintu rahasia. Sebuah terowongan lurus terbuka menembus ke dalam perut gunung. Lewat sini yang mulia. Wang Lin tak bicara banyak. Ia punya terlalu banyak pertanyaan dan langkahnya membawanya masuk ke lembah yang tersembunyi. Di dalam, suasananya kontras dengan kegelapan luar. Daun-daun hijau masih memantulkan cahaya senja, seolah lembah ini diberkahi matahari pribadi. Rumah-rumah sederhana berjejer, tapi kosong dari aura budidaya. Yang ada hanya manusia biasa, perempuan, dan anak-anak bersembunyi di balik tirai dan jendela, menatap diam-diam. Anak-anak mengintip polos, mata mereka penuh rasa ingin tahu dan tanpa rasa takut. Langkah Wang Lin terhenti. Dunia ini terlalu damai, terlalu manusiawi. Ini hanya sebuah desa biasa, bisiknya dalam hati. Aku menghancurkan formasi hanya untuk tempat seperti ini. Dengan kekuatan jiwa transformasi, ia bisa merobohkan benteng surga. Tapi melihat anak-anak yang tersenyum malu-malu dan ibu-ibu yang memeluk mereka erat, Wang Lin hanya bisa menghela nafas. Sudah mengganggu, aku tak akan masuk lebih dalam. Ia mengambil 3 botol giok dari tasnya dan meletakkannya di tanah. Pil ini bisa menyembuhkan luka dan menstabilkan fondasi. Anggap saja permintaan maafku. Ouyang Hua menatap botol itu, lalu membukanya perlahan. Aroma ramuan tingkat tinggi langsung membuat matanya membelalak. Ia berbicara dengan bahasa sukunya. Wajah-wajah yang tadinya tegang berubah cerah. Anak-anak pun keluar bermain, dan desa yang tadi sunyi kini hidup kembali seperti taman yang bangkit dari tidur panjangnya. Namun Wang Lin hanya berjalan pergi, pikirannya melayang jauh. Ia ingin ke timur, ingin tahu apa yang menanti di kota setan kuno. Tapi suara Ouyang Hua kembali memanggil. Yang mulia, malam ini adalah malam roh iblis. Bahkan Anda akan kehabisan kekuatan jika melawan mereka sendirian. Tetaplah di sini malam ini. Besok Anda bisa lanjutkan perjalanan. Wang Lin berhenti. Roh iblis, lagi-lagi istilah itu. Apa itu malam roh iblis? Jika Anda mau, izinkan saya menjelaskannya di rumah saya, kata Ouyang Hua penuh hormat. Rumah Ouyang Hua berada di ujung desa. Bentuknya aneh, seperti roti kukus raksasa yang ditanam setengah ke tanah. Di dalamnya sederhana tapi bersih. Sebuah lukisan tua di dinding menarik perhatian Wang Lin. Wajah pria itu familiar, berusia sekitar 40-an, dengan tatapan tenang mengarah ke langit yang dilukis penuh awan hitam. Tangannya membuat segel aneh. Siapa dia? Tanya Wang Lin perlahan. Dia adalah master tertinggi surgawi Huang Long, jawab Ouyang Hua dengan hormat. Nama itu menusuk pikiran Wang Lin seperti petir membelah langit. Sebuah gema masa lalu membangkitkan kenangan lama, kenangan tentang desa lain, pemuda yang diremehkan, dan sekte kecil bernama Heng Yu. Huang Long? Wang Lin memejamkan mata. Jiwanya seolah kembali melintasi waktu dan ruang, menuju masa lalu yang telah lama terkubur. Jadi Huang Long ini adalah ketua sekte Heng Yu guys. Dimana sekte itu kan sekte pertama Wang Lin menempuh pendidikan ya. Dan di situ ada ketua tertinggi yang bernama Huang Long, yang dulu itu pernah mati-matian mempertahankan sekte Heng Yu sampai dia itu hampir mati. Dan ternyata ini muncul lagi guys. Oke, kita lihat cerita selanjutnya ya. Tunggu aja di episode depan. Hehe.